Saya juga izin minum, Miss. Silahkan. Miss, saya juga izin minum ya. Iya, Miss, may I? Kenapa, Nara? Miss, may I go to toilet? Ya, silahkan. Thank Oke, sudah. Yang lainnya, Miss Meta mute dulu sebentar ya. Jadi, untuk hari ini, Miss Meta akan rencana menghabiskan materi tema 2, karena kita hanya masih punya 2 kali pertemuan sebelum ATS. Rencana hari ini kita habiskan subtema 3 dan 4. Kemudian minggu depan, Miss Meta rencana mau membahas soal yang ada di ESPS IPS-nya. Nah, kemudian setelah pembahasan soal, baru kita akan AHA untuk tema 2. Nanti AHA-nya setelah pelajaran ya. Jadi sekarang kita habiskan dulu materinya. Jadi kebetulan materinya saling berhubungan. Nah, nanti saat Miss Meta jelaskan materi, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan di-save dulu. Nanti setelah selesai Miss Meta menjelaskan, kalau misalnya ada pertanyaan, baru silahkan raise hand. Paham semuanya? Kasih Miss Meta jempolnya kalau paham. Oke, good job. Sekarang Miss Meta jelaskan dulu. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi kita hari ini akan masuk ke materi di subtema 3 dan subtema 4. Materinya sudah ada di buku ketik 3B. Jadi untuk yang subtema 3 itu kita akan belajar terkait dengan materi hak dan kewajiban. Sedangkan di subtema 4 itu peran dan tugas. Nah, jadi materinya hampir mirip dan berkesinambungan gitu ya. Jadi Miss Meta menjelaskannya sekalian aja. Nah, jadi yang pertama di subtema 3 yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga. Nah, sebelum Miss Meta jelaskan haknya apa saja, kewajibannya apa saja, perlu kalian tahu dulu arti dari hak dan kewajiban. Nah, ada yang tahu hak itu artinya apa? Ada yang tahu hak itu apa? Miss, Apa? itu Ajis kan belum buat tuh, tapi Ajis udah buka link sesuatu yang kita tapi lakukan ada di setelah sini. melakukan Harusnya yang kita belum terima dong. Oh setelah iya, Ajis melakukan. sudah kerjain, Ajis sudah mengerjakan. Oh, nggak ngerti. Nah, sudah mungkin Ajis lupa. Ya. Itu adalah upah, Miss. Oke, hak itu apa? Upah Upah. Oke, bolehlah, boleh. itu yang kita terima setelah melakukan hak Iya. kewajiban. Oh iya, pinter. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima, harus kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, sekarang apa itu kewajiban? Kewajiban apa? Hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan hak. Iya, jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan untuk mendapatkan haknya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban dari semua anggota keluarga. Sebelum itu, sekarang Miss Meta jelaskan dulu peran dari setiap anggota keluarga. Nah, apa itu peran Miss Meta? Peran itu adalah menjadi apa seseorang di dalam suatu lingkungan. Nah, jadi kalau di rumah, di anggota keluarga, itu keluarga inti kan biasanya terdiri dari ayah, ibu, sama anak-anaknya. Jadi ada yang anaknya 2, anaknya 1, anaknya 3, ada yang saudara berempat, saudara berlima, gitu ya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, sekarang Miss Meta sampaikan dulu perannya dari setiap anggota keluarga. Jadi ayah di dalam sebuah keluarga itu berperan sebagai kepala keluarga. Nah, kepala berarti dia yang mengatur semuanya. Jadi dia mengatur semuanya, keperluan, kebutuhan, kemudian masalah dari semua anggota keluarga. Jadi ayah harus tahu semua masalah yang ada di keluarga dan apa yang dibutuhkan oleh semua anggota keluarga karena dia berperan sebagai kepala. Nah, kemudian kalau ibu, dia adalah berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Jadi dia menemani. Kalau di sekolah, di kelas, ada jadi ketua kelas, ada jadi wakilnya. Nah, kalau dalam keluarga ada kepala keluarga, ada pendamping
kepala keluarganya. Jadi ibu berperan sebagai pendamping dari ayah ya. Jadi apapun yang ayah rasakan, ibunya harus tahu. Makanya biasanya kalau ibu ada masalah, ceritanya sama ayah. Gitu kan kalau di rumah, atau kalau ayahnya ada masalah, ceritanya sama ibu. Karena mereka harus satu kesatuan. Karena dia harus saling melengkapi, saling mendampingi. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah anak. Jadi anak dalam keluarga berperan sebagai anggota keluarga. Ya, jadi lengkaplah semua. Anak adalah pelengkap dari keluarganya. Dia berperan sebagai anggotanya. Jadi dalam keluarga itu ada kepala keluarga, ada pendamping kepala keluarga atau biasa kita sebut dengan ibu rumah tangga, ada sebagai anggota keluarga. Berarti kalian kalau di rumah berperan sebagai apa? Kalian tahu kalau di rumah kalian berperan sebagai apa? Iya, anggota keluarga. Ya, jadi yang punya kakak, yang punya adik itu semua adalah anggota keluarga. Nah, sekarang baru kita bahas dari hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Kita mulai dari kewajiban karena kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Jadi ayah kewajibannya adalah mencari nafkah. Nah, apakah hanya mencari nafkah, Miss Meta? Ayah saya nggak cuma nyari nafkah, yang lain juga bisa. Jadi tidak hanya mencari nafkah. Kewajiban ayah itu banyak ya, sebagai kepala keluarga dia mengatur semua keperluan. Jadi dia menyediakan semua fasilitas. Kalian yang mau belajar, dikasih meja belajar, dikasih buku. Kalian yang perlu makan, ayahnya mencari uang supaya bisa beli bahan-bahan makanan. Nah, jadi kewajiban ayah adalah mencari nafkah dan memenuhi segala kebutuhan keluarga. Sedangkan ibu itu berperan untuk mengurus keperluan rumah tangga. Jadi dari masak, bersih-bersih, ngurus keperluan anak, ngurus keperluan ayah, semuanya ibu yang mengurus. Karena biasanya ibu lebih banyak berkegiatan di rumah. Ya, walaupun mungkin ada yang ibunya bekerja juga. Miss Meta, ibu saya bekerja, tapi walaupun bekerja, kadang-kadang pagi tetap masak. Atau sore-sore masaknya, atau bersih-bersihnya sore. Nah, jadi itu kewajiban ibu. Tapi apakah cuma ibu yang boleh? Enggak. Ayah juga bisa membantu, bahkan anggota keluarga pun bisa membantu. Jadi kalian bisa bantuin. Bantunya apa dong? Kalau misalnya disuruh nyuci, saya nggak bisa, Miss Meta. Nah, bantunya gampang-gampang aja. Misalnya bantuin nyapu, atau misalnya bantu untuk menjaga kebersihan. Jadi ibunya sudah habis nyapu, sudah habis ngepel, kalian jangan berantakin lagi. Jangan sampai ibunya sudah nyapu, kalian masuk pakai sepatu kotor di dalam rumah. Nah, jadi kewajiban yang bisa kalian lakukan itu banyak ya. Dengan cara menghormati orang tua, mematuhi nasihatnya. Iya, jadi bukan hanya menghormati ayah, bukan hanya menghormati ibu, kalian yang punya kakak juga dihormati, yang punya adik juga dihormati, kakek neneknya juga dihormati. Semua orang kita hormati. Kemudian membantu semua keperluan di rumah yang kalian bisa, yang sederhana aja, bantuin nyapu, atau mungkin ada yang punya tugas di rumah. Miss Meta, kalau tugas saya setiap pagi disuruh ngebanten gitu misalnya. Berarti ya disesuaikan dengan kalian di rumah, situasi kalian di rumah. Ada yang mungkin pagi-pagi tinggal mandi sama sarapan, tapi mungkin sorenya. Ya? Mau bertanya. Oke, ntar bertanyanya ya Ika ya, biar selesai sekalian. Nama sekarang Oke, Miss Meta, maaf Lisa keluar. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kewajibannya disesuaikan dengan di rumah. Siapa tahu Miss Meta, kalau saya di rumah kebetulan yang bekerja ibu, ayah yang lebih banyak ngurus-ngurus kebutuhan. Nah, jadi bisa aja berbeda. Atau mungkin kalau saya pagi nggak dikasih kerjaan apa Miss Meta karena sekolah, jadi saya bantuinnya sore. Nah, jadi disesuaikan dengan keadaan kalian di rumah. Intinya kalian tahu apa tugas kalian, apa yang bisa kalian bantu, apa yang dilakukan ibu, apa yang dilakukan ayah, semuanya kalian pahami. Jadi itu kewajiban, segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Setelah melaksanakan kewajiban, baru kita mendapatkan hak kita. Lalu apa haknya?
Jadi hak disesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya ayah sama ibu hak utamanya adalah dihormati oleh anggota keluarga. Jadi jangan sampai kalian ada yang marah-marah sama orang tuanya. Dikasih tahu sesuatu, orang tuanya dimarahin. Dikasih tahu sesuatu, kalian ngambek. Nah, jadi jangan gitu ya. Dihormati orang tuanya. Jadi dihormati, kemudian kalian patuhi nasihatnya, didengarkan dengan baik. Jangan sampai dinasihati masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, jadi cuma numpang lewat aja dia di kuping kalian. Lalu apa hak dari anak-anak? Mendapatkan perlindungan, mendapatkan semua kebutuhan, lapar ada makanan, capek bisa tidur, mau belajar dibeliin buku, harus mandi dibeliin sabun, airnya ada. Nah, semuanya dibutuhi kebutuhannya. Kalian supaya bisa pintar disekolahin. Nah, sampai ada yang les-les mungkin, ya ada les gitar, les piano, kemudian les Inggris, nah banyak. Jadi supaya kalian penuhi semua kebutuhannya. Jadi apa yang kalian butuhkan itu pasti diusahakan semaksimal mungkin. Ya, nggak mungkin sampai ayah saya lapar tapi nggak diberi makan, nggak mungkin. Pasti diusahakan, walaupun tidak semua keinginan kalian dipenuhi. Siapa tahu keinginannya tidak terlalu penting, tidak mendesak, misalnya. Saya mau dibeliin mainan ini, nah jadi mungkin sewaktu-waktu. Jadi kalau seandainya hak yang sewaktu-waktu, misalnya habis belajar dikasih waktu istirahat bermain, atau mungkin dikasih waktu nonton TV, dikasih main gadget 1 jam atau 2 jam. Jadi sesuai dengan keadaan kalian di rumah. Jadi itu hak dan kewajiban anggota keluarga. Sekarang kita masuk ke materi peran dan tugas. Nah, jadi apa itu peran? Lalu apa tugasnya? Nah, peran seperti yang Miss Meta bilang di awal, peran adalah siapa kita dalam suatu lingkungan. Jadi kalau kita di rumah berbeda dengan peran kita di sekolah misalnya. Contoh Miss Meta. Miss Meta kalau di rumah berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Jadi Miss Meta punya seorang suami misalnya. Tapi kalau di sekolah, peran Miss Meta adalah sebagai tenaga pendidik. Jadi Miss Meta sebagai guru. Kalau di masyarakat, peran Miss Meta adalah sebagai warga negara. Nah, tugasnya pun beda-beda. Kalau di rumah, Miss Meta tugasnya ngurus keperluan rumah tangga. Miss Meta masak, bersih-bersih. Kalau seandainya di sekolah, Miss Meta tugasnya adalah mendidik murid-murid, membimbing murid-murid. Miss Meta kasih ilmu pengetahuan. Kalau di masyarakat, tugas Miss Meta adalah misalnya mematuhi aturan, membayar pajak gitu misalnya. Nah, tugasnya berbeda-beda dari setiap peran. Begitupun kalian. Di rumah kalian jadi anggota keluarga. Kalau di sekolah kalian jadi apa? Pelajar. Jadi tugasnya belajar kalau di sekolah, mematuhi aturan sekolah. Kalau di rumah tugasnya menghormati orang tua. Jadi itu peran dan tugas. Nah, sekarang apa saja peran dan tugas dari individu di kehidupan sehari-hari? Nah, jadi tugasnya banyak. Kalian yang di rumah punya hewan peliharaan, tugasnya merawat hewan peliharaannya. Saya punya. Iya, siapa tahu dia punya hewan peliharaan di rumah. Jangan sampai hewan peliharaannya disuruh nyari makan sendiri nanti ya. Kalian pelihara tapi nanti disuruh sudah mati dua-duanya. Iya, kemudian kalau yang perannya di lingkungan masyarakat misalnya menjaga kebersihan. Jadi kalian di rumah jangan serak-serakin sampah sembarangan. Jadi sampahnya dijadikan satu nanti supaya bisa diambil sama petugas kebersihan. Kemudian nah, kalau perannya gambar yang ketiga kira-kira tugasnya apa? Mengobati pasien. Iya, mengobati dan merawat orang sakit. Nah, jadi siapa mungkin yang di rumahnya ayah atau ibunya jadi dokter? Enggak. Ada? Saya dua-duanya ayah dan ibunya. Oh, jangan-jangan ayahnya juga Meta ini fotonya. Saya dua-duanya. Ya, jadi kalau dokter perannya itu sebagai tenaga kesehatan, tugasnya adalah merawat dan mengobati orang sakit. Kalau dokter hewan? Kalau dokter hewan Mengobati hewan. Iya, berarti dia khusus mengobati hewan-hewan yang sakit. Nah, kalau ini tugasnya apa?
Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Ya, membersihkan lingkungan. Jadi petugas kebersihan bertugas membersihkan lingkungan. Kalau bertugas menjaga kebersihannya, itu tugas kita semua. Bukan hanya petugas kebersihannya. Bukan berarti kalian boleh seenaknya buang sampah sembarangan. Tidak. Jadi kita bertugas menjaga kebersihannya. Jadi petugasnya sudah bersih-bersih, lingkungannya bersih, kita hanya menjaga saja. Kalau misalnya habis makan, sampahnya dibuang. Kalau misalnya lihat ada sampah yang terbang gitu nggak sengaja, kalian pungut. Jadi menjaga kebersihannya. Kemudian yang ini, nah kayak Miss Meta nih, tenaga pendidik, apa tugasnya? Mendidik murid-murid. Lalu mengajari siswa, mendidik, membimbing, mengajar, itu adalah tugas dari seorang guru. Nah, jadi itu peran dan tugas. Lalu kalau seandainya Pak Satpamnya di sekolah, tugasnya apa? Keamanan. Iya, menjaga keamanan. Menjaga keamanan sekolah. sekolah. Iya, jadi Pak Satpamnya bertugas menjaga keamanan. Kalau ada apa-apa, Pak Satpamnya. Makanya kalau kalian dulu kalau mau dijemput harus ada satpamnya di depan. Jadi supaya yakin kalau kalian yang jemput adalah orang tuanya atau keluarganya. Ya. Nah, jadi itu saja materi kita hari ini. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan silahkan raise. Meta panggil satu persatu. Oke, Miss Meta mute dulu ya. Oke, dimulai dari Ajus. Dari Ajus. Ajus mau bertanya apa? Lupa lower hand aja, Miss. Oh gitu. Lower hand aja. Oke, Miss Meta lower hand. Sekarang Maira. Apakah ada tugas, Miss? Tugasnya ada di LMS. Maksudnya tugas itu. Sudah. Iya, tugasnya ada di LMS. Pakai petik ya bisa. Menjawab petik. Udah itu aja, Maira? Miss, berapa sudah kerjakan? Wih, hebat. Belum Miss Meta suruh kerjakan, sudah dikerjakan. Kemarin, Miss. Oke, good job. Kenapa bagus jalan bagus, Mami? Kenapa? Enggak. Oh, enggak. Oke. Vidya. Kenapa raise hand, Vidya? Yang keras, Nak. Miss Meta nggak dengar. Miss, Ya. kenapa bunga itu harus disiram? Kenapa bunga harus disiram? Karena dia perlu air Supaya untuk tidak layu. fotosintesis supaya dia tidak layu. Oke? Vidya suka nanam bunga ya? Iya, suka bunga. Oh, pantas nanya tentang bunga. Jadi karena Vidya suka nanam bunga, tugasnya Vidya adalah menjaga agar tanamannya tidak layu. Oke? Dengan Kenapa, Oke. Miss? Ya. Kenapa juga makhluk hidup seperti marmut itu kecil banget? Mungkin supaya gampang untuk dipelihara. Kalau Tetapi marmutnya besar, susah bawanya kemana-mana. kalau anak kucing gimana? Ya, kalau makhluk hidup tuh kan ada yang besar, ada yang kecil, beraneka ragam. Ya, yang besar kan sudah ada kayak gajah besar, jerapah besar, badak besar. Nah, sekarang kalau mau yang kecil itu ada marmut, ada tikus, ada kucing, nah kayak kecil-kecil. Iya, oke, itu saja Vidya. Miss, Ya. tetapi kan kalau marmutnya kecil bisa hilang kan? Bisa hilang. Kan dikandangin, jangan dikasih hilang. Kalau punya kucing nanti dihak gimana? Kan dikandangin. Ya kan masih bisa dihak, Miss. Iya sih. Ya, yang intinya dirawat. Oke, ada lagi Vidya? Nah, oke, Miss Meta lower hand. Nisha. Miss, kalau kakak saya dimarahin, dia nggak mau kalah, Miss. Langsung ngelawan juga. Berarti nanti Nisha nggak boleh jadi kayak kakak ya.
Nisya harus lebih patuh. Nanti kasih tahu kakaknya. Kalau misalnya ada orang tua yang lagi bicara didengarkan, ya. Nisya jangan sama suka ngelawan-ngelawan, ya. Oke. Enggak, kalau dibilangin dia nggak mau, Miss. Pasti udah kamu ini jangan Iya, nanti suatu hari pasti mau. ngatur itu aja kakak. Suatu hari pasti mau kok kakaknya. Kalau sekarang mungkin masih suka ngambek-ngambek. Nanti kalau sudah lebih besar dikit pasti paham. Kalau sudah besar kan semakin pintar. Ya. Kan kakaknya hari nakal kali. Nah, SMP. ya nanti pasti jadi baik kok kakaknya. Nanti kan semakin besar semakin pintar. Ya, nanti Nisya kasih tahu kakaknya. Nggak bilang-bilang dia kalau mau pergi sama pacarnya. Oh, sudah punya pacar. Ya, nanti dikasih tahu. Kakaknya cewek apa cowok? Cewek semua, Miss. Oh, cewek. Oke. Cowok sama cewek. Oke, itu aja Nisya. Ya, Bismillah lower hand. Ika. Miss, kan ada tugas di LMS dari buku petik halaman 88. Ika udah selesai minggu lalu. Oh, cepet banget. Ya, halaman 88. Nanti setelah yang itu baru kita bahas habis ini ya. Oke, Thank jadi you, nggak usah Ika. dikirim ya, Miss ya? Nggak usah. Minggu depan kita bahasnya itu. Oke, Miss. Oke. Dewayu? Ternyata saya juga udah buat nulis. Ada soal di GF Enggak, atau di buku aja? di buku aja. Oke. Oke. Satya? Kamu itu apa sih? Marmut, hamster. Marmut Ya. Mirip kayak hamster ya. Saya mau bertanya naskahnya apa? Ya, ntar sabar. Do you get Meta? Ya, Ada Eta bingung ini gambar apa, Miss? yang mana? Ini, Miss. Tuh, Mana? ada juga, Miss. Oh, itu Itu pulau gambar apa ya? bukit. Gambar bukit kan? Itu pulau kan? Iya, pulau. Kan dia berupa bukit. Maksudnya kalau agak tinggi itu kan namanya bukit. Jadi bukit di antara lautan. Di tengah laut ya pulaunya. Serumnya, Miss ya? Bagus ya? Serumnya. Oke, itu aja ya. Bagus, tapi Iya. masih ada hantunya punggungnya sang. Ya, kenapa ada juga? Oke, aja sebentar, sabar. Satu. Kenapa ada juga? Agak gini. Iya, silahkan. Selanjutnya, Maira. Miss di Jepang. Iya. Ada tugas nggak? Yang kan malah sedang mengerjakan tuh yang di buku. Mm-mm. Selain itu nggak ada lagi. Oke? Oke. Vidya, kenapa? Gayatri? Miss, tugas yang itu sudah saya kerjain. Oh ya, sudah. Kalau sudah, minggu depan kita bahas. Yang sekarang kita bahas soal-soal yang setelah tugas yang hari ini ya. Oke, sudah ya semuanya. Nah, kalau sudah, sekarang Miss Meta yang bertanya. Miss Meta punya satu pertanyaan hiburan. Tunggu dulu, Miss Meta cari. Miss Meta punya satu pertanyaan hiburan, silahkan dijawab ya. Oke. Oke. Silahkan dijawab. Tebak-tebakannya sendirian takut, tapi kalau rame-rame malah tambah takutnya. Kucing. Hah? Kucing. Ketemu hantu, Miss. Ketemu hantu. Ketemu hantu. Apa jawabannya ketemu hantu? Tapi kalau kucing saya itu takut. Emang kucing menakutkan? Terus lama-lama kucing saya tambah takut. Miss. Jawabannya terus apa dong ini? Kalau sendiri takut, kalau rame-rame malah tambah takut. Apa? Ayo. Hantu. Oke, kita lihat sekarang jawabannya apa ya. Kucing jawabannya.
Nyebrang jembatan. Iya, nyebrang jembatan rusak. Kalau sendiri takut. Tapi kalau rame-rame malah cepat takut lagi karena jembatannya bisa lebih rusak lagi kalau rame-rame karena berat ya. Wes. Ya. Video udah tahu jawabannya. Masa? Wah, Udah. banget. Oke deh, sudah ya. Nah, sekarang kita bahas soal yang ada di buku petik. Silahkan semuanya dibuka buku petik 3B-nya, halaman 91. 9 berapa? Halaman 91. Perhatikan gambar berikut. Sikap yang sebaiknya dilakukan jika melihat. Sekarang kita bahas satu-satu. Nomor 1 yang Miss Meta panggil silahkan di unmute ya. Nomor 1, coba Kendra. Perhatikan gambar berikut. Sikap yang sebaiknya dilakukan anak jika melihat kondisi seperti pada gambar di atas adalah merapikan mainan sendiri. Ya, pinter. Jadi di gambar kelihatan mainannya berantakan. Nah, jadi sikap yang sebaiknya dilakukan anak kalau melihat kondisi begitu adalah merapikan sendiri. Sampai nyuruh ibunya yang rapiin ya, kalian yang main, tapi mbaknya yang disuruh rapiin nanti. Nah, jadi nomor 1 itu C. Nomor 2 coba. Nomor 2 coba Nara. Nama anggota keluarga dan peran yang benar adalah C. Ibu pendamping kepala keluarga. Ya, pinter. Jadi nama anggota keluarga dan perannya yang benar itu adalah ibu sebagai 91. Itu sebagai pendamping kepala keluarga. Nomor 2 C juga. Nomor 3 coba Ajus. Di unmute dulu Ajus. Bentar, Miss. Miss, halaman berapa? Halaman 91. Tetap bersambung. Sudah Ajus? Bu petik 3B ya, jangan 3A. Nanti nggak ketemu soalnya. Miss Meta juga mau jawab. Anak untuk mendapatkan makanan diberikan oleh. Iya, nanti Miss Meta. Anak untuk mendapatkan makanan diberikan oleh siapa? ibu. Ibu, oke. Ada mungkin yang ayahnya. Jadi ibu boleh, ayah boleh. Ya, oleh orang tua. Orang tua. Ya, ayah bisa. Kadang kan ada mungkin ayahnya yang lebih pintar masak. Boleh nggak ikat tulisnya ayah dan ibu nih? Boleh, ayah dan ibu. Boleh. Saya juga. Siapa tahu ada yang ayahnya lebih pintar masak ya. Siapa tahu ayahnya jadi koki. Ayahnya jadi koki, jadi pintar masak. Saya kalau ibu tidak masak diganti oleh ayah. Oh, nah itu. Jadi kan ayah atau ibu. Orang tua ya. Siapa tahu kalau masak ibu yang ngasih, tapi kalau ibu nggak masak ayahnya beli di luar. Nah, jadi kan bisa ayah bisa ibu. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Kenapa? Miss, kalau mama malas masak, biasanya kakaknya sudah masak. Oh, kakak pintar masak. Wih, hebat. Boleh. Orang tua Miss 3 itu. Iya, orang tua boleh. Nomor 4 sekarang, Nanda. Tiap orang sebaiknya mendahulukan apa daripada apa? Mendahulukan titik-titik daripada titik-titik. Mendahulukan apa? Ada yang bisa bantu? Kewajiban daripada hak. Iya, pintar. Setiap orang sebaiknya mendahulukan kewajiban daripada hak. Prama mau bertanya atau gimana? Kewajiban. Nomor 5 apa tadi, Miss? Nomor 5 belum. May I go to toilet? Silahkan. Nomor 5 belum Dewayu. Nomor 5 belum. Nomor 4 maksudnya. Nomor 4 mendahulukan
kewajiban daripada hak. Sudah, nomor 5 sekarang. Nomor 5 coba. Pensil saya bisa melayang. Udah. Nama, Coba Satya. nama Ya. anggota keluarga Pelajar. dan peran. Tuliskan 3 kewajibanmu sebagai seorang pelajar. Nah, kalian sebagai pelajar apa tugasnya? Apa kewajibannya? Harus rajin belajar. Belajar. 1. Ada lagi? Apa tugas seorang pelajar? Selain belajar apa? Belajar. Mematuhi nasihat. Orang tua. Kalau di sekolah orang tuanya siapa? Guru. Ya, jadi mematuhi nasihat guru. 1 lagi. Mematuhi tata. Mematuhi tata apa? Mematuhi aturan boleh? Ya, aturan atau tata tertib sekolah. Jadi mematuhi tata tertib sekolah. Ada yang punya jawaban lain? Nara, ada jawaban lain? Mematuhi guru. Datang ke Mematuhi guru, boleh. Ya, boleh. Datang ke sekolah tepat waktu nih. Datang ke sekolah tepat waktu, pintar Ika. Jadi itu tugas-tugas seorang murid, ya. Sudah selesai nulis? Melayang. Kenapa? Mematuhi aturan sekolah. Iya, mematuhi aturan sekolah. Sudah, yang sudah selesai nulis silahkan dibuka halaman 121. Belajar yang kedua mematuhi tata tertib. Iya, boleh. 1, Miss. Sekarang halaman 121. Peran dan 127. Halaman 121. Menjaga loket kebun binatang. Miss, nomor 5 apa? Menjaga keamanan. Nomor 5 belajar. rajin belajar, menghormati guru. Menghormati guru, mematuhi aturan sekolah. Saya sudah garis ini, garis. Oke. Bisa dikumpulkan di sini, Miss? Enggak. Sudah halaman 121? Nah, oke. Nomor 1 sekarang. Nomor 1. Coba Nisha? Saya belum jawab, Miss. Nggak apa-apa, coba aja. Penjaga loket kebun binatang bertugas untuk kok B? Ya, jawab aja gitunya. Optionnya apa bacaannya? B, menjaga keamanan. Menjaga keamanan? Miss, Ya, ya. Vidya baru sampai nomor 4. Iya, sekarang kita bahas langsung Vidya ya. Dicek jawabannya sudah benar apa belum ya. Miss, Ya. itu kan ada nomor 4 jawabannya. Iya, 121. Habis itu kok lihat penjaga loket kebun binatang bertugas untuk Ya, ya, ya. Oke, jadi opsinya salah ya. Biasanya kan ABC, tapi itu BCA. Jadi kalian jawab sesuai optionnya aja. Jadi B, menjaga keamanan, C, menjual tiket, atau A, memberikan makanan hewan. Mana tugas dari penjaga loket? Yang mana? Menjual tiket. C, iya pinter. Yang C ya. Menjual tiket. Jadi petugas loket itu biasanya adanya di depan. Nah, jadi dia bertugas untuk menjual tiket masuk. Jadi kalau kalian sebelum masuk ke taman hiburan atau ke kebun binatang, pasti ke tempat loket dulu. Ya, untuk membeli tiket. Kan sudah Miss Meta tulis di chat halaman 121. Sudah?
Udah. Oke, sudah ya. Nomor 2 sekarang. Nomor 2, coba Ika. Ini panas banget. Nomor 2 ya, Miss. Temanmu ingin membuang sampah ke kolam sekolah. Sikapmu sebaiknya mencegahnya, Miss. Iya, B, mencegahnya. Nomor 3. Nomor 3, coba Getia. Tugas yang dimiliki profesi tersebut adalah membersihkan lingkungan. Iya, pinter. Jadi profesinya adalah petugas kebersihan, tugasnya adalah membersihkan lingkungan. Nomor 4. Nomor 4, coba. Nomor 4, coba Vidya. Nomor 4. Tugas membuat pekerjaan terasa lebih Berbagi tugas membuat pekerjaan terasa lebih apa, Vidya? Lebih Ringan. Terus boleh cepat selesai. Tar dulu, belum dijawab. Berbagi tugas membuat pekerjaan terasa lebih apa? Lebih apa? Ada yang tahu? Dewayu? Lebih ringan boleh. Lebih cepat selesai tadi juga boleh. Ya, cepat selesai boleh, ringan boleh. Ya, terakhir nomor 5. Nomor 5 terakhir. Dan juga Meta. Ya. Umrana nggak bisa ngechat. Kenapa nggak bisa ngechat? Iya, memang nggak bisa. Umrana mau izin ngecas Izin kemana? Oh iya, Nomor silakan. 3 apa, Miss? Oke, siap. Nomor 3 apa, Miss? Nomor 3 adalah membersihkan lingkungan. Nomor 5 ada juga Meta. Apa kok? lagi 5 menit. Dalam lingkungan sekolah. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Lagi? Ini 2. Sama kayak nomor 5 yang tadi. Buang sampah sembarangan. Tugas siswa di lingkungan sekolah adalah Mematuhi guru. mematuhi guru. Lagi satu? Kata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib. Boleh seperti Tugas ini, Miss. apa? Tidak. Ini apa yang Tidak apa? tidak bertengkar dengan teman. Boleh, tidak bertengkar dengan teman. Ada lagi yang berbeda? Boleh seperti ini. Apa? Tidak datang terlambat. Boleh, tidak datang terlambat atau datang tepat waktu. Boleh. Ada lagi yang lain jawabannya? Saya, Miss. Apa, Nisha? Nomor 1 tidak Menjaga boleh kebersihan dan sembarangan, Miss. ketertiban di sekolah. Boleh. nggak? Boleh, Nara. Nisha tadi apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, Miss. Iya, boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, datang tepat waktu, mematuhi perintah guru, mematuhi aturan, belajar, itu semua adalah tugas dari seorang pelajar. Oke, silakan ditulis dulu. Miss, boleh lagi satu. Ini tidak mengajar Apa lagi? yang memiliki suka yang berbeda, Miss. Apa? Yang memiliki Miss, suka boleh yang nggak berbeda. kayak gini, membersihkan lingkungan. Bukan menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Kan semua sudah Miss Meta sebutkan tadi itu, Dewayu. Berarti boleh ya. Ada yang berbeda dari itu lagi? Miss, boleh deh tulis tidak mengejek teman. Boleh. Berbeda. Boleh. Ada Miss. Ada lagi yang berbeda? Ada Miss. Tadi apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, belajar dengan tertib, menjaga lingkungan. Boleh. Ada lagi yang berbeda? Saya hitam, Miss. Kayak gosong. Sudah semua? Ada pertanyaan lagi untuk hari ini?
Enggak. Oke, kalau tidak kita tutup pembelajaran hari ini.